Hai, apa kabar? Terima kasih buat kamu yang sudah ngeklik video ini. Salam kenal, gue Siji dan selamat datang di channelnya Siji Sanbilatin. Oke, hari ini gue sangat excited banget karena kasus yang akan saya bahas ini mengenai kasus anak kembar berhati Dajjal yang tega mengirim ibu kandungnya sendiri menemui ajal. Oke, kalau ngomongin anak kembar, kita biasanya mikir tuh mereka punya hubungan batin yang sangat kuat ya kan? Tapi tahu nggak sih, kalau misalkan DNA-nya juga kembar, ini bisa menjadi salah satu kutukan. Dan seperti kasus Tasmaya dan Jasmaya Whitehead, dan hubungannya dengan ibu kandungnya yang namanya Nikki Whitehead, ini benar-benar kayak mimpi buruk. It is a total nightmare. Tapi sepertinya ada baiknya untuk kalian supaya subscribe dan juga like dulu sebelum kita mendengarkan kasus lengkapnya. Supaya nanti kalau misalkan ada video-video terbaru mengenai pengangkatan kasus, kalian dapat notifikasinya. Dan kita jadi bisa kayak sama-sama meningkatkan kewaspadaan, ya nggak sih? Yuk subscribe dulu. Oke, kasus kali ini itu dimulai dari sebuah penjara di Georgia. Pada tanggal 15 April 1975, Nikki Whitehead dilahirkan oleh ibunya yang bernama Linda Whitehead di sebuah penjara. Yes, ibunya Nikki ini adalah seorang pecandu narkebes dan juga maling. Setelah itu, Nikki langsung diserahkan kepada neneknya yang bernama Della untuk diasuh. Ya, ini bisa dinamakan kayak baru lahir, langsung kayak menghadapi kepahitan dunia nggak sih? Well, dalam pengawasan neneknya, Nikki tuh tumbuh dewasa menjadi remaja yang cantik, tapi kehidupannya super bebas. Jadi apapun dibebaskan, tidak ada perlakuan jam malam, dia boleh keluar kapanpun. Terus dia juga sering bolos sekolah, bahkan dia senangnya pergi ke clubbing. No wonder kalau kehidupannya akhirnya mengikuti jejak sang ibu menjadi pecandu narkebes, ditambah lagi es bebas yang membuat dia hamil di usia yang baru menginjak 17 tahun. Akhirnya Nikki ini melahirkan putri kembar yang diberi nama Tasmaya dan juga Jasmaya Whitehead di tahun 1993. Di usianya yang masih belia, Nikki jelas belum siap untuk menjadi ibu tunggal. Ditambah lagi laki-laki yang dipercaya adalah ayah biologis dari putri kembarnya itu tidak bertanggung jawab. Akhirnya Nikki memilih pergi untuk meninggalkan Tasmaya dan juga Jasmaya bersama buyutnya si Della. Pada saat itu Nikki tuh ketakutan kalau misalkan anak-anak dalam pengasuhannya bisa-bisa anak-anaknya akan mengikuti jejaknya. Tapi menurut pengakuan sahabat Nikki, justru setelah melahirkan Nikki banyak berubah. Tidak emosian, jarang keluar malam, apa segala macam. Cuma sayang menurut Della, Nikki itu hanya menengok anak-anaknya setahun sekali kalau pas lagi Christmas. Setelah itu sama sekali tidak pernah berkunjung untuk menengoknya. Sebagai anak kembar, Tasmaya dan juga Jasmaya ini tumbuh dan tidak terpisahkan. Ya iyalah ya, setiap hari bermain bersama, melakukan apapun bersama, pergi ke sekolah, bermain apa segala macam. Dan mereka juga sering bermain kayak saut-sautan kata, seakan-akan mereka tuh saling tahu apa yang mau diucapkan. Dan mereka sepertinya terhubung secara telepati dan sangat kuat. Tapi sayangnya mereka juga harus berbagi penderitaan ketika kedua orang tuanya memilih untuk tidak mau mengurusnya. Pada saat itu sebenarnya Nikki punya motivasi yang sangat kuat, ingin menjadi ibu yang terbaik, kayak menyediakan semua kebutuhan putri-putrinya, mengurusnya. Hanya saja pada saat itu dia belum siap. Oke, meskipun bisa dibilang dibesarkan dari keluarga yang tidak utuh, Tasmaya dan Jasmaya ini masih bisa berprestasi. Mereka bermain musik dari kecil, terus mereka juga termasuk siswi yang cerdas di sekolahnya. Bahkan banyak guru yang menaruh harapan besar dan juga mereka sudah dipersiapkan untuk masuk ke Harvard University. Berarti memang mereka cerdas ya. Nikki sebagai ibunya juga tentunya menaruh harapan besar dan mengharuskan anak-anaknya meraih impian lebih dari apa yang dia inginkan. Tapi justru ini membuat si kembar marah dan mereka berpikir kayak ibu yang selama ini tidak pernah hadir kok tiba-tiba menuntut ini, menuntut itu, menuntut ini, menuntut itu. Sementara satu permintaan yang selalu diminta sama anak-anaknya yaitu please, mengurus. Itu saja dia tidak mau. Kok tiba-tiba sekarang menuntut ini, menuntut itu ya kan? Akhirnya pada tahun 2000 sepertinya kehidupan Nikki berubah membaik. Dia sekolah fashion design, dia juga menjadi pakar kecantikan. Terus dia juga bertemu seorang pria yang namanya Robert. Usianya sih memang 55 tahun, kayak 3 kali lipat lebih tua. Tapi sepertinya mereka memang jodoh. Akhirnya di tahun yang sama, Nikki mengajak Tasmaya dan juga Jasmaya untuk pindah ke Conyers, Georgia untuk tinggal bersama Robert. Dan bisa dibilang ini adalah untuk pertama kalinya ibu dan anak berkumpul dan tinggal bersama.
Dan ini adalah merupakan sebuah kebahagiaan banget buat Nicky. Setiap harinya itu mensyukuri, dia kayak ya pengen menebus waktu-waktu yang hilang ketika memang sangat dibutuhkan. Dan Nicky berjanji kayak benar-benar ingin menjadi ibu yang terbaik. Dan akhirnya pada tahun 2007 ketika si kembar genap berusia 13 tahun, Nicky mengajukan hak asuh penuh atas anak-anaknya. Dan itu membuat Della sebenarnya marah karena selama ini Della yang mengurusnya kan. Tapi hakim langsung mengabulkan dan sangat senang karena Nicky saat ini sudah menjadi wanita karir, punya keluarga utuh, dan juga punya rumah. Dan ini bisa menjamin anak-anaknya untuk hidup bahagia kan? Well, ini bisa dibilang menjadi lembaran baru yang membahagiakan buat Nicky. Tapi buat Tasmaya dan Jasmaya, ini adalah mimpi buruk. Nicky ini sangat ketat dalam mendisiplinkan anak-anaknya. Sementara si kembar tidak ngerti kenapa ibu yang selama ini tidak peduli tiba-tiba muncul dan pengen mengasuh, terus tiba-tiba memaksa mereka untuk menuruti segala perintahnya. Sebenarnya Nicky hanya tidak ingin kalau anak-anaknya mengambil jalan yang sama, kayak mungkin terjerumus dalam pergaulan bebas, takut nanti hamil muda, terus kemudian mabok-mabokan. Bahkan di situ Nicky tuh memberlakukan jam malam, jadi nggak boleh keluar sembarangan. Terus suka mengecek-cek handphone percakapan antara anak-anaknya dengan teman-temannya. Terus juga pokoknya nggak boleh sembarangan keluar lah. Dan ini membuat si kembar tambah marah sama ibunya. Apalagi ditambah kalau di usia belasan itu terjadi perubahan hormon, emosi. Dan mereka juga mengalami kayak perubahan gaya hidup yang tadinya hidup bersama Della, yang segala macam diizinkan, tidak ada larangan. Tiba-tiba mereka harus pindah ke rumah ayah tiri dengan penuh banyak larangan. Tentunya ini membuat si kembar susah untuk kayak mengadjust atau menyesuaikan kan. Dan ya akhirnya di sini semuanya dimulai. Jadi setiap hari terjadi pertengkaran antara ibu dan anak, saling memanggil nama, bahkan saling mengumpat dengan kata-kata kasar. Sepertinya setiap hari tidak ada sama sekali ketenangan di rumah itu. Well, pada suatu hari Jasmaya ini menyelinap keluar untuk menemui pacarnya. Dan Nicky yang tahu pada saat itu dia langsung memanggil 911 untuk melaporkan kalau anaknya hilang. Dan menurut si kembar tindakan ibunya adalah overreacted. Ketika polisi mendatangi rumahnya, si kembar ini langsung memohon kepada polisi untuk dikembalikan ke rumah Della, buyutnya. Tapi pada saat itu, Officer Mira, ini adalah polisi yang menangani kasusnya, bilang katanya ini mustahil dan tidak mungkin. Kenapa? Karena Nicky sudah mengantongi kayak hak asuh penuh begitu. Oke, kesan pertama bertemu keluarga ini sebenarnya Officer Mira itu sudah merasa hal yang tidak beres. Pada saat dia melihat si kembar, sepertinya ya gadis biasa, cute, mungil, sepertinya tidak akan pernah menyebabkan bahaya apapun. Tapi ketika Officer Mira melihat di mata sang ibu, sepertinya sang ibu itu kayak memendam rasa takut kepada anak-anaknya. Dan sepertinya ibunya itu tahu kalau misalkan anak-anaknya sedang merencanakan sesuatu. Ternyata betul dugaan Officer Mira kalau setelah dia meninggalkan rumah itu dan belum jauh baru beberapa menit, tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam rumah. Dan akhirnya Officer Mira langsung kembali ke rumah itu dan melihat Nicky sedang berlari dan memegang handphone. Dan dia bilang kalau anak-anaknya telah mencakar, mencabik dan juga memukulnya. Tapi Tasmaya dan Jasmaya justru bilang sebaliknya. Jadi setelah officer pergi, katanya ibunya berubah menjadi abusive dan juga memukulinya. Kira-kira mana yang dipercaya? Setelah melihat bukti fisik, akhirnya Nicky atau sang ibulah yang jadi korbannya. Karena ditemukan banyak sekali cakaran di dada dan di leher, sementara pada anak-anaknya tidak ditemukan luka sama sekali. Dan ini merupakan kasus yang pertama dari banyaknya kasus yang akan datang dengan subjek yang sama. Anak kembar memukuli ibu kandungnya. Dan ini selalu terjadi seperti itu. Mereka sudah ditangkap, dibina, dibebaskan, diulangi lagi. Ditangkap, dibina, dibebaskan, diulangi lagi. Tanpa pernah merasa jera. Pokoknya semakin diatur, kedua remaja ini semakin melawan. Nicky bilang pada saat itu katanya kalau anak-anaknya please jangan sampai seperti dia hamil di usia muda lah segala macam. Terus kemudian terjerumus pada pergaulan bebas. Tapi justru anak-anaknya bilang kalau kita mau kenapa tidak? Ibu juga bisa, kenapa ibu melarang kita melakukan hal yang sama seperti itu. Pada saat Nicky mendengar kalau Tasmaya sudah skip sekolah selama 1 minggu dan dia tinggal bersama pacarnya, akhirnya Nicky langsung datang dan menjemputnya. Dalam perjalanan pulang, sambil dinasehati, Tasmaya sudah tidak tahan mendengarkan bawelan ibu. Tasmaya memilih lompat dari mobil yang masih jalan daripada mendengarkan ocehan sang ibu. Pada tahun 2008, Nicky kembali menelpon 911 dan kali ini Nicky bersembunyi di kamar dan mengunci dirinya karena menghindari serangan dari anak-anaknya.
Dan akhirnya Tasmaya dan juga Jasmaya ditangkap polisi dan hakim menyatakan kalau mereka adalah remaja putri yang sudah tidak bisa dikendalikan. Dan kali ini akhirnya hakim membebaskan kalau si kembar ini boleh pulang ke rumah buyutnya si Della. Dan ini merupakan sebuah kemenangan tentunya buat si kembar karena sudah tidak ada lagi yang bisa mengaturnya. Tapi Della sekali lagi tidak bahagia. Kenapa? Karena Della sudah 79 tahun, men, bentar lagi 80 tahun. Tentunya sudah tidak bisa mengurus yang namanya remaja putri yang lagi buas-buasnya kan. Dan jujur di sini gue gak bisa bayangin betapa mengerikannya seorang nenek usia 80 tahun harus menjaga remaja putri yang lagi buas-buasnya sementara polisi pun sudah gak bisa menanganinya. Well, di rumah Della tentu saja tidak ada peraturan. Kadang mereka jarang pulang, kalau pulang kadang mencuri barang-barang untuk dijual. Bahkan Della sampai ketakutan kadang kalau misalkan mau pergi, rela memaku pintu kamarnya keliling supaya si kembar ini tidak masuk ke kamarnya. Well, tahun 2010 akhirnya ini giliran Della yang menelpon 911. Della melaporkan kalau dirinya sudah tidak kuat dan mengurusi remaja putri yang sering marah-marah. Sampai akhirnya 2 tahun berlalu, tiba-tiba Nikki, ibu kandungnya, ini menginginkan anak-anaknya kembali ke pangkuan. Well, di sini bisa dibilang kalau Nikki adalah sosok ibu yang pemberani. Jadi dia masih optimis kepengen mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang lebih benar. Dan ketika si kembar tahu keputusan hakim kalau mereka harus tinggal kembali bersama ibunya, mereka protes, mereka memberontak, dan mereka berteriak seperti binatang. Dan akhirnya pada tanggal 5 Januari 2010, Tasmaya dan juga Jasmaya ini resmi kembali ke rumah ibunya. Bahkan mereka disambut dengan pesta penyambutan, mengundang keluarga, kerabat, atau segala macam. Terus di situ juga banyak sekali poster bertuliskan bahwa mereka itu sangat dicintai. Tapi buat Tasmaya dan juga Jasmaya itu sama sekali tidak ada artinya. Justru mereka mulai meneriaki ibunya sampai partinya itu benar-benar pada bubar. Sampai di minggu berikutnya, Nikki kembali menelpon 911 sebanyak 3 kali. Dan sepertinya suasananya itu tidak akan pernah membaik. Sampai akhirnya pada tanggal 13 Januari 2010, ketika polisi lagi mengadakan kayak patroli rutin di dekat rumah mereka, tiba-tiba Tasmaya dan juga Jasmaya keluar dari rumah itu sambil menangis histeris. Dan si kembar meminta polisi untuk segera masuk ke dalam rumah untuk mengecek keadaan ibunya. Ketika polisi masuk ke dalam rumah, pemandangan yang sangat mengerikan tersaji. Darah di mana-mana, terus kemudian Nikki ditemukan sudah tidak bernyawa di bathtub dengan bersimbah darah dan juga luka sebanyak 80 kali tusukan. Tulang belakangnya putus, cakaran di mana-mana, bahkan kepalanya memar karena sebuah pukulan benda tumpul. Meski polisi tahu hubungan Nikki dengan kedua putrinya, tapi mereka hanya remaja putri yang oh my god masih anak-anak. Jadi tidak ada orang yang berpikir kalau mereka mampu melakukan hal ini. Well, dari situ investigasi pun dimulai. Polisi mulai mencari siapapun yang kira-kira mungkin kemungkinan akan menjadi tersangka. Yang pertama, polisi mencari ayah kandung si kembar. Tapi ternyata ayah kandung si kembar itu adalah orang Jamaika yang sekarang tinggal di Kanada dan juga sudah mempunyai keluarga. Dan menurut catatan, dia sudah lama tidak berkunjung ke Amerika. Jadi nggak mungkin dia tersangkanya. Yang kedua adalah Robert dan Joe. Robert ini adalah kekasih Nikki dan Joe ini adalah selingkuhannya. Si kembar mengatakan kepada polisi katanya mungkin saja Robert karena Robert pernah mendengar kalau Nikki itu sedang berteleponan sama selingkuhannya. Mungkin Robert sempat mengkonfrontasi sama Nikki dan mungkin terjadi pertikaian. Jadi si kembar mencoba untuk kayak mengalihkan alibi seperti itu. Well, meskipun si kembar di sini tidak dicurigai, tapi polisi terus mengawasi gerak-gerik mereka ketika mereka diinterogasi atau melalui kayak CCTV yang ada di ruang interogasi. Di ruang interogasi, si kembar di sini mencoba menceritakan kronologinya. Katanya, ketika mereka pulang sekolah, tiba-tiba menemukan rumah dalam keadaan berantakan, darah berceceran di mana-mana. Terus kemudian mereka menemukan ibunya sudah tidak bernyawa di bathtub, dan itu yang membuat mereka nangis histeris dan keluar akhirnya bertemu polisi. Tapi mereka mulai berbohong ketika disuruh menceritakan aktivitas dan keberadaan mereka dari pagi. Well, mereka bilang katanya pagi itu mereka bangun pagi seperti biasa, berangkat sekolah seperti biasa, mereka jalan kaki karena katanya sekolahannya nggak begitu terlalu jauh. Terus mereka katanya nyampe sekolah sekitar jam 8-an lebih, mungkin sekitar kayak telat 10 menitan apa segala macam. Faktanya, CCTV menangkap mereka berangkat dari rumah itu, mereka menumpang mobil, bukan jalan kaki. Terus sampai sekolah, mereka tidak datang sekitar jam 8-an, tapi jam 10.30 alias telat 2 jaman. Jadi di sini polisi langsung menangkap
kebohongan dari mereka. Semakin mereka bohong, semakin lama mereka ditahan di ruang interogasi. Di TKP pun terasa sangat ganjil karena wastafelnya itu sangat bersih seperti baru aja dilap. Terus di kamar tas Maya ini ditemukan sepatu boot bersimbah darah yang dimasukkan lagi ke kotak sepatunya. Di sini detektif juga menemukan hal yang janggal karena pada saat membawa si kembar ke kantor polisi menggunakan ambulan, detektif melihat kalau jas Maya ini menggigit tangannya sendiri. Kemudian detektif bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Mereka bilang katanya ini adalah hal yang biasa dilakukan ketika jas Maya merasa marah. Well, sementara polisi sedang mengumpulkan bukti-bukti dan juga menguji tes lab DNA yang ada di TKP sebelum memutuskan siapa yang nanti akan jadi tersangka, tas Maya dan jas Maya ini dibebaskan untuk kembali ke rumah Della untuk kembali menjalani hidup bebas. Mereka kembali bersekolah, bahkan mereka datang ke prom night dan mereka juga menghadiri pemakaman ibunya. Dengan tentunya kualitas akting tingkat tinggi menunjukkan sebagai anak yang sangat merana ditinggal ibunya. Tapi kakaknya Nikki yang juga paman dari si kembar tiba-tiba mengkonfrontir dan juga berteriak, "Apa yang kamu lakukan sama Nikki?" Dan semua orang itu benar-benar terkejut. Dan akhirnya pamannya itu diusir keluar karena tidak ada orang satupun yang percaya dengan ya gadis imut, cute, kecil bisa melakukan hal sekecil itu kan. Dan akhirnya setelah 4 bulan penyelidikan kasus ini, akhirnya polisi menemukan bukti kuat yang menjadikan si kembar adalah tersangka utamanya. Bukti yang pertama ini adalah sepatu boot yang dimasukkan lagi ke dalam boxnya. Ini ditemukan di kamar tas Maya. Di dalam boot itu terdapat DNA darah dan juga rambut dari sang ibu. Yang kedua, tim forensik juga mengungkapkan kalau Nikki juga sempat melakukan perlawanan yang cukup lama untuk membela dirinya dan juga untuk bertahan hidup pagi itu. Jadi di sela-sela giginya Nikki itu ditemukan rambut bekas menggigit. Untungnya detektif pernah ingat kalau jas Maya ini pernah mencoba untuk menggigit tangannya sendiri. Karena pada saat itu diakui katanya itu adalah kebiasaannya pada saat marah. Tapi ternyata bekas gigitan yang ada di tangan jas Maya dan juga DNA yang ada di giginya Nikki itu sama, match. Dan tentunya ditambah bukti-bukti yang hampir semuanya mengarah kalau si kembar adalah pelakunya. Dan yes, tas Maya ditangkap ketika sedang di rumah, sementara Jess ini ditangkap ketika sedang bersekolah. Setelah mengenakan baju tahanan, terus kemudian mereka diinterogasi secara terpisah, mereka baru mulai mengakui sebenarnya apa yang terjadi di pagi yang sangat mengerikan itu. Well, katanya semua itu diawali dengan bangun kesiangan, terus kemudian telat ke sekolah. Semua orang emosi. Tas emosi, Jess emosi, ibunya pun ikut emosi. Akhirnya mulai terjadilah pertengkaran. Kemudian ibunya mengangkat vas bunga yang mereka pikir akan dilempar ke mereka. Makanya vas bunga tersebut direbut sama Jess. Ketika ibunya mau mengambil pisau, Jess langsung memukul kepala ibunya menggunakan vas bunga tersebut. Sementara tas Maya ini merebut pisau yang ada di tangan ibunya, langsung 80 kali dengan brutal. Dan tidak berhenti di situ. Anak-anak ini kemudian menyeret ibunya ke dalam kamar mandi, langsung memasukkan ke dalam bathtub. Pada saat di bathtub, Nikki ini masih hidup. Bahkan dia sempat mengatakan kalau dia sangat membenci anak-anaknya, sambil pelan-pelan meregang nyawa disaksikan oleh kedua anak kembar dajalnya. Setelah si kembar memastikan kalau ibunya benar-benar sudah tidak ada, akhirnya si kembar langsung membersihkan semua darah-darah yang tercecer. Tapi tidak sadar kalau darahnya terlalu banyak dan juga udah sempat masuk ke karpet-karpet jadi susah dibersihkan. Dan setelah itu mereka mulai merancang skenario buatan. Jadi skenario yang mereka buat adalah katanya mereka akan bilang ke polisi kalau mereka berada di sekolah seharian. Dan yes, akhirnya tas Maya Whitehead dan jas Maya Whitehead ini divonis 30 tahun penjara atas pembunuhan berencana. Dan polisi juga menemukan buku diari mereka yang pernah sama-sama menulis kalau mereka benar-benar ingin Nikki musnah secepatnya. Sepertinya ikatan erat mereka itu juga diperkuat dengan kebencian yang sama terhadap ibu mereka ya. Dan akhirnya selesai juga. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jangan malu untuk berkomentar ya. Terima kasih buat kalian sudah menemani sampai sepanjang ini. Kalau begitu saya si Cisan Wilatin. Sampai ketemu di episode kasus berikutnya. Bye-bye.